Ya, terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu. Langsung saja. Apakah Bapak Ibu peserta calon PPG dalam jabatan tahun 2022 ini bisa memilih kampus LPTK sesuai dengan yang Bapak Ibu mau, sesuai dengan domisili? Nah, tonton video ini sampai habis. Di sini adalah tampilan SIM PKB calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 yang kemarin Bapak Ibu ya. Di sini disebutkan sudah ada penempatan LPTK kampusnya Universitas Negeri Semarang. Angkatan keempat, bidang studi PPG guru kelas SD. Status pesertanya utama. Nah, ini di SIM PKB-nya ya, utama. Kemudian kita lihat di sini ada juga dari SIM PKB juga, tapi LPTK-nya kosong nih. Angkatan keempat juga, bidang studi PPG, tapi status pesertanya cadangan. Nah, jadi tonton video ini sampai habis Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu bisa memahami. Kalau kita lihat di sini ada pertanyaan dari rekan guru yang menulis kolom komentar di YouTube saya, dari Bapak Potato Tekno 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, bagaimana prosedur cara mendaftar dan memilih kampus yang kita mintai sebagai tempat PPG-nya nanti? Apakah harus lulus semua tahapan pendaftaran dari tahap awal, administrasi, tes, dan sampai tahap akhirnya baru bisa memilih tempat PPG? Apakah kampusnya bisa kita pilih sesuai lokasi yang kita minati atau ditentukan by system? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Jazakallahu khairan. Oke. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini bisa milih tempat kampusnya atau tidak. Ya, kalau dari Bapak tadi ini nanya ya, tentu kita harus lulus seleksi administrasi dulu. Ini Bapak Ibu sudah lulus ya. Kemudian tahapan kedua ini lulus seleksi akademik. Ya, Bapak Ibu sedang menunggu nih tahapan akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jika nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus, baru nanti Bapak Ibu ada namanya konfirmasi kesediaan. Jika Bapak Ibu dinyatakan menjadi calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, di sini nanti baru ada penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Nih, kampusnya mana ya, sesuai dengan domisili Bapak Ibu atau tidak. Jadi jawabannya apakah kita bisa memilih itu, jawabannya dari pengalaman-pengalaman tahun sebelum-sebelumnya bahwa yang namanya penempatan LPTK ini Bapak Ibu ditentukan oleh sistem langsung Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu berasal dari Jawa Tengah seperti itu ya. Apakah Bapak Ibu kampusnya di Jawa Tengah PPG-nya? Nah, itu tidak mesti di Jawa Tengah Bapak Ibu, bisa juga kampus Bapak Ibu bisa nanti di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua atau bahkan di Sumatera. Jadi hal ini yang mengatur adalah dari pusat langsung Bapak Ibu, dari sistem ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kita langsung bisa milih, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Cuman saran saya, ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dan sudah ada penempatan seperti ini, Bapak Ibu segera aja konfirmasi kesediaan. Karena apalagi kalau status pesertanya nanti utama, itu berarti sudah pasti hampir dipanggil Bapak Ibu. Jadi ACC aja Bapak Ibu. Takutnya kalau Bapak Ibu tidak mengkonfirmasi atau lambat mengkonfirmasi, nah nanti Bapak Ibu bisa lambat lagi jadi mahasiswa PPG. Bisa tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan status yang cadangan seperti ini? Nah, ini LPTK-nya tidak ada, tapi di sini disebutkan statusnya cadangan ya. Ini jadi kalau status cadangan ini jelas beliau ini sudah lulus seleksi akademik, tapi mungkin nilainya bisa jadi di bawah dari yang status peserta yang utama tadi ya, atau juga mungkin kuotanya juga mungkin terbatas karena kan dalam sebuah kelas itu kan
ada jumlah mahasiswanya Bapak Ibu. Nggak mungkin satu kelas, satu angkatan itu, misalkan guru kelas SD cuman satu angkatan cuma 5 orang, itu sepertinya tidak bakal bisa dibuat untuk rombel belajar kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau status cadangan ini bisa dipanggil tahun itu juga, ya misalkan dari angkatan 4 ini ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak mengkonfirmasi, ya mungkin karena ikut latsar CPNS atau ada hamil atau hal teknis lainnya, otomatis yang cadangan ini bisa masuk Bapak Ibu. Tapi kalau sampai di tahun itu juga, di tahun 2022 nih Bapak Ibu satu cadangan misalkan, tapi tidak dipanggil-panggil, ya terus pantau saja Bapak Ibu. Insya Allah mungkin di tahun 2023 nanti itu bakalan dipanggil seperti itu. Intinya harus memantau SIM PKB secara berkala. Kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di PPG tahun 2019, nah ini sistemnya PPG-nya luring Bapak Ibu. Nah, PPG-nya luring. Bukan hanya luring sih, karena ini luring dan daring. Karena saya punya teman juga di PPG tahun 2019. Jadi daringnya itu ngerjain tugas. Itu masih di tempat Bapak Ibu bekerja di sekolah seperti itu. Seperti itu ya. Tapi ketika udah PPG luring, mau tidak mau mahasiswa PPG harus menuju kampusnya. Misalkan tadi Bapak Ibu dari Jawa Tengah nih. Ternyata kampus PPG-nya itu ada di kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Bapak Ibu harus ke sana Bapak Ibu kalau itu PPG-nya sifatnya luring. Nah, di tahun 2019 kemarin seperti itu ya. Namun di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini sistemnya PPG full daring Bapak Ibu ya. Full daring kurang lebih 3-4 bulan. Jadi Bapak Ibu tidak harus ke kampusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya stay atau tinggal di tempat Bapak Ibu tinggal. Jadi misalkan tadi Bapak Ibu di Jawa Tengah, Bapak Ibu kampus PPG-nya di Banjarmasin, ya Bapak Ibu tidak mesti ke Banjarmasin, cukup di Jawa Tengah saja ya. Seperti itu. Kalau kita lihat timeline pelaksanaan PPG tahun 2022 ini kan, PPG dalam jabatan itu isunya ada 2 angkatan nih ya, dimulai dari bulan Maret ya sampai nanti Agustus ya, seperti itu. Jadi karena ada penundaan ya, kita tidak tahu nih seleksi akademik ini apakah nanti di bulan April atau di bulan Mei. Yang jelas biasanya PPG itu kan tahun 2022 nih pasti akan dilaksanakan di tahun 2022, enggak mungkin kecil kemungkinan akan dilaksanakan langsung 2023. Nah, itu udah beda lagi tuh. Jadi prediksi saya April Mei ini benar-benar Bapak Ibu pantau nih supaya di SIM PKB ya, siapa tahu nanti jadwal seleksi akademiknya itu bakalan keluar. Jadi seperti itu Bapak Ibu tanggapannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya doakan yang like, yang subscribe, yang share semoga berkah dan lancar mengikuti PPG-nya. Terima kasih. Tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Salam ganteng Indonesia.